Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sehat ya. Oke, rupanya pada ceria-ceria banget nih pada pagi hari ini ya. Udah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama doa dulu ya. Ada yang bisa bantu memimpin? Bisa, Bu. Oke, Mita silakan. Berdoa dimulai. Sebelumnya Ibu bakal melakukan absensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran Ananda semua. Yang pertama, Saudila Amanda. Berarti hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke, baik sekali. Oke, kembali lagi di kelas Ibu Tia dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, oke, anak-anak semua, hari ini merupakan salah satu langkah kecil nih untuk kita menuju ke impian kita semakin dekat di depannya. Nah, ingat, jangan takut untuk gagal, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar nih untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sebelumnya masih ingat nggak kemarin kita belajar apa nih? Ada yang ingat? Masih, Bu. Apa tuh? Interaksi sosial. Interaksi sosial. Kalau gitu masih ingat, ada yang bisa bantu Ibu nggak apa sih interaksi sosial itu? Baik, Bu. Nah, coba kita apa itu? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, baik sekali itu kita. Ada yang lain? Mungkin yang di belakang? Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar interaksi dan kalian? Apa sih interaksi sosial itu? Ada yang masih ingat? Oke, jika tidak ada yang disampaikan oleh kita tadi itu sudah cukup baik. Dimana interaksi itu juga merupakan suatu hubungan timbal balik antara orang baik orang individu antar individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi nih. Nah, jadi ada respon, ada aksi dan reaksi. Nah, setelah itu kita juga kemarin udah belajar tentang apa aja sih syarat dari interaksi itu. Ada yang tahu? Ada 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Ada yang tahu? Oke, di sini Ibu udah tampilkan nih gambar di depan. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Bu. Boleh? Gambar orang ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Ada lain? Lagi minum kopi. Oke. Najma? Oh, Debita? Lagi berhadapan, Bu. Lagi berhadapan. Ada yang lain? Yang belakang? Apa? Lagi berinteraksi, Bu. Lagi berinteraksi. Nah, ada yang lain nggak? Atau ada yang bisa mengkaitkan nggak? Kemarin kita udah belajar interaksi nih. Ada 2 syarat interaksi, ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, kira-kira dari 2 syarat itu ini termasuk yang mana? Kontak sosial atau komunikasi? Komunikasi. Baik sekali. Oke, jadi kira-kira dari 2 syarat interaksi itu kan ada kontak sosial sama satu lagi Komunikasi. Nah, gambar di depan ini termasuk apa? Komunikasi. Oke, ya aku dulu berkas semua. Oke, kalau gitu anak-anak semua ada yang tahu nggak apa sih komunikasi itu? Kalau dilihat dari gambar, ada yang tahu tidak? Apa itu komunikasi? Apakah orang ngobrol saja kah? Orang berinteraksi saja kah? Atau ada yang lain? Ada yang bisa tahu apa itu komunikasi? Bu, boleh? Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lainnya yang menimbulkan reaksi. Menimbulkan reaksi. Oke, baik sekali ya Bila. Ada yang lain? Ada yang bisa menerjemahkan nggak apa sih itu komunikasi dari gambar yang kita tampilkan ini? Ada? Oke, kalau gitu yang akan disampaikan oleh Bila tadi itu udah benar, baik sekali. Di sini akan Ibu lebih jelaskan lagi ya apa itu komunikasi. Nah, komunikasi ini seperti yang kita lihat, pasti ada yang memberikan informasi. Kalau dalam ilmunya itu namanya komunikator. Lalu ada yang menerima informasi diberi nama komunikan. Nah, jadi komunikasi ini merupakan proses nih, suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, di mana dalam proses penyampaian informasi itu ada media nih sebagai alat atau media untuk tersalurnya pesan yang disampaikan ini, di mana ada reaksi, ada aksi, reaksi atau feedback gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke, dari Ibu Desna tadi udah paham belum? Sudah. Sepertinya kayaknya ngantuk
ngantuk ya? Cita ngantuk? Iya Bu. Ngantuk. Apakah ibu tidak menarik di depan sini? Menarik sangat Bu. Tapi kok ngantuk ya? Oke, kalau gitu gini deh, ibu ada ice breaking nih. Mau nggak? Mau. Nah, gini, apel itu warnanya apa? Merah. Merah. Kalau sep? Kuning. Kalau melon? Hijau. Hijau. Tapi ibu di sini masuk ke warna nih. Kalau ibu bilang apel, kalian bilang warna kuning. Kalau apel, ibu bilang kalian bilang warna kuning. Tapi kalau pisang, ibu bilang kalian warna merah. Kalau melon itu warna hijau. Kalau ibu bilang melon, kalian mau bilang warna biru. Bisa? Bisa. Oke. Kita coba ya. Apel. Kuning. Oke. Masih belum kompak nih. Apel. Kuning. Melon. Biru. Pisang. Merah. Apel pisang. Ayo. Merah. Fokus nih. Melon pisang. Biru. Oke, udah fokus ya. Udah fokus? Udah Bu. Udah, Bu. Kita lanjut lagi. Ya Bu. Oke, dari apa yang ibu jelaskan tadi, sampai sini ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak, sudah jelas? Sudah. Oke, kalau seperti itu ibu mau nanya nih. Nah, misalnya gini, ada 2 orang nih di kelas misalnya, atau ibu kasih contoh Najma deh, Najma sama Bila misalnya lagi di kelas nih. Najma tapi ngomong ke Bila, tapi Bila nggak merespon, nggak dengerin si si Najma gitu. Kira-kira itu komunikasi atau bukan sih? Bukan. Coba alasannya kenapa? Karena tidak ada reaksi timbal balik dari komunikator ini. Oke, baik sekali, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Bu, karena pesannya itu tidak tersampaikan dengan baik. Oke, baik sekali. Benar ya? Benar apa yang kalian sampaikan tadi sampai sini kalian udah paham ya apa itu komunikasi. Kalau nggak ada respon atau feedback berarti itu komunikasi tidak berjalan. Karena syaratnya itu harus ada komunikator komunikan, ada pesan yang disampaikan, lalu ada hubungan adanya aksi dan reaksi. Oke. Tadi ibu udah jelasin, kalian juga udah bisa jawab nih pertanyaan dari ibu. Nah, ibu rasa kalian udah paham. Cuma di sini ibu mau ngasih tambahan materi nih biar kalian lebih paham. Di sini ibu ada video yang bakal ibu tampilkan. Mari sama-sama kita saksikan ya. Oke, dari video yang udah ibu tampilkan tadi, kira-kira anak-anak semakin paham atau bingung nih? Gimana? Paham ya, karena udah ibu sampaikan tadi, udah ibu jelaskan, udah ibu tampilkan juga video, berarti anak-anak semua udah paham apa itu interaksi dan komunikasi sebagai salah satu syarat terjadinya interaksi. Sudah paham? Oke, kalau seperti itu, nah kita kalau kalian udah paham, ibu bakal membagi anak-anak beberapa kelompok karena kita akan ada tugas nih setelah ini. Oke, jadi kelompoknya mau pilih sendiri atau ibu yang menentukan nih? Pilih sendiri. Pilih sendiri. Yakin? Yakin Bu. Oke, ibu minta karena di sini ada 6 orang, dua-dua deh per kelompok. Oke, ayo silakan. Nah, oke, tadi kan ibu udah jelasin nih apa itu interaksi, udah dibantu juga oleh video ibu ibu tampilkan. Nah, di sini ibu mau karena kita belajar sosiologi, ilmu sosial, ibu pengen kalian turun langsung nih ke lapangan untuk mengamati, mengobservasi interaksi-interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, ibu bakal ngasih kalian tugas PJBL, Project Based Learning. Itu satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kalian langsung aja nanti dikumpul minggu depan ya. Itu kalian kayak mengamati nih di lokasi sekitar, baik itu mau di kelas kah, mau di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun di mana. Kalian perhatiin interaksinya seperti apa, lalu komunikasinya itu seperti apa, pakai media apa, udah baik atau belum komunikasinya, interaksinya udah berjalan dengan baik atau belum. Oke, nah jadi laporan akhirnya itu kalian bisa mempresentasikannya di depan. Ibu beri waktu ya 5 menit deh untuk kalian mendiskusikan kira-kira mau observasi interaksi sosial di mana. Boleh kalian catat poin-poinnya apa aja yang bakal kalian teliti di situ, di mana tempatnya, apa aja.
Dan untuk apa ya, yang desain posternya boleh kalian diskusikan berdua. Dari tugas yang ibu jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau paham? Bu, nanti tugas outputnya itu kayak mana, Bu? Oke, bagus sekali dari Pak. Oh ya maaf, ibu juga tadi lupa menjelaskan tugas outputnya. Nah untuk outputnya itu nanti di kumpul minggu depan itu berupa poster nih. Jadi kalian buat poster satu berdua tanpa interaksi di lingkungan rumah kalian kah, sekolah boleh atau tempat ngaji boleh ya, dimanapun saja boleh. Minggu depan dikumpul itu berbentuk poster. Ah ya, fotonya juga jangan lupa ya, kalian foto nih kan kalian observasi nih di lapangan. Kalian foto kayak mana bentuk interaksinya, lalu kalian jelaskan buat semenarik mungkin dalam poster. Oke? Oke, sudah selesai. Halo, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, boleh aktifkan kembali tempat duduknya waktu sudah habis. Oke, mungkin hanya sekian. Jadi materi sudah disampaikan, tugas sudah paham ya terkait PJBL yang bakal dilakukan minggu depan di kumpul. Sudah. Nah, oke, sebelum ibu tutup, kira-kira ada nggak bisa bantu ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo dong, siapa yang bisa? Tadi kita udah belajar sedikit menyinggung interaksi sosial di minggu lalu nih. Lalu kita masuk ke materi baru tentang komunikasi. Ada yang bisa bantu ibu nggak apa itu komunikasi? Simpulkan materi kita pada hari ini. Ayo, Bu. Oke, kita. Interaksi sosial itu tadi adalah proses hubungan timbal balik antara individu satu atau kelompok dengan individu dan kelompok lainnya yang saling mempengaruhi. Syarat terjadinya interaksi itu ada dua, yaitu yang pertama adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Komunikasi sendiri berarti bahwa ada proses informasi dari seseorang oleh seseorang atau komunikan kepada komunikator. Mungkin itu saja, Bu. Oke, hapus dulu dong. Baik sekali ya kita, berarti udah paham ya terkait materi kita pelajari hari ini. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Boleh angkat tangannya? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, ibu sedikit simpulkan dan pertajam lagi bahwasanya interaksi sosial itu kan proses timbal balik nih antara individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Nah, dalam interaksi timbal balik itu ada hubungan timbal balik. Nah, syarat terjadi interaksi ini adalah kontak sosial dan komunikasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu seperti orang mengobrol ya, tapi bahasa keilmuannya komunikasi ini merupakan proses penyampaian informasi. Ini suatu proses ya, anak-anak ingat proses penyampaian informasi antara si penyampaian pesan atau siapa? Komunikator. Nah, dan si penerima pesan komunikan, di mana dalam proses penyampaian pesan itu ada media. Medianya boleh telepon, boleh langsung, boleh surat. Nah, di mana dalam proses penyampaian pesan itu ada timbal balik, ada aksi, reaksi, feedback. Nah, jadi setelah seorang penyampaian informasi ada responnya gitu. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Ibu harap anak-anak semua udah benar-benar paham sehingga dalam proses pelaksanaan PJBL nanti bisa lebih baik, bisa semenarik mungkin posternya, bisa benar-benar paham dari materi yang disampaikan dan turun langsung ke lapangan. Nah, mengingat waktu, jam kita udah habis ya? Udah, Bu. Oke, karena sudah habis mungkin bisa saja langsung kita tutup. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya bersama-sama kita bersyukur terlebih dahulu. Oke, bersyukur. Ada yang bisa membantu ibu nggak? Oke, langsung aja deh. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin sekian materi kita pada pagi hari ini. Kita bakal bertemu di minggu depan dengan hasil PJBL masing-masing kelompok. Mohon maaf atas kesalahan ibu pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.